pasti ketiduran. Sudah aku bilang nggak usah bikin konten, percuma, ya nonton juga sedikit. Tapi dia sangat keras kepala. Apa boleh buat, saya harus kembali ke tubuhku dan membuat konten lagi. Saya kayaknya mimpi aneh tadi, kayak berjalan-jalan di lab. Dah cuma mimpi ya. Oke, kembali lagi di Arham Channel. Hari ini kita akan membahas materi lagi ya tentang di kelas 9, yaitu tentang perilaku optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Kita akan membahas pengertian satu persatu dan juga dalilnya apa sih yang ada di Al-Quran. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu optimis ya. Optimis itu artinya orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu atau persoalan. Jadi dia memiliki prasangka-prasangka yang baik ya. Dia memiliki semangat dan juga memiliki pandangan ke depan bahwasanya yang terjadi berikutnya pasti akan baik untuk dirinya gitu. Sifat optimis adalah sifat yang positif dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi dia tidak bersifat lemah ya. Dia tidak bersifat berburuk sangka terhadap takdir yang akan dia alami di kehidupan yang akan datang ya, di waktu-waktu yang akan datang. Itu namanya sifat optimis ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misal kamu memiliki cita-cita menjadi tentara ya, Param juga ya. Andaikan Param menjadi tentara. Ya itu cuma cita-cita dulu ya. Yang tidak tercapai, bisa tercapai melalui editing. Itu ya contohnya itu. Jadi kamu punya optimis, wah saya bakal meraih cita-cita yang saya impikan. Kamu akan berusaha terus dan meningkatkan kemampuan kamu sampai akhirnya kamu bisa mencapai cita-cita yang kamu idam-idamkan. Dalilnya ada di surat Az-Zumar ayat 53, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang melampaui batas. Itu maksudnya apa? Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar aturan Allah ya. Dia melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa besar, berzinahan, pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Lalu Allah memberikan keterangan di sini bahwasanya janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah ya. Karena Allah itu akan mengampuni setiap dosa-dosa umatnya. Jadi ketika kamu membuat kesalahan, membuat suatu perbuatan dosa atau perbuatan buruk, janganlah kamu berputus asa untuk meminta pengampunan. Dengan cara apa? Dengan cara beristighfar, astagfirullahaladzim. Terus ya, jangan sampai berputus asa. Apapun dosanya, insya Allah Allah akan mengampuni. Ciri-ciri perilaku optimis yang pertama yaitu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia memiliki pemikiran-pemikiran bahwasanya Allah itu akan mengabulkan. Allah itu akan memberikan jalan bagaimana cara dia untuk mencapai hal yang dia inginkan. Ciri-ciri berikutnya yaitu tetap semangat dalam menghadapi semua permasalahan. Pasti
Allah akan membantu kita ya, karena Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada seorang di luar kemampuan bebannya. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu dalam melakukan pekerjaannya dia lakukan sepenuh hati, mengerjakan soal dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh berharap untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu melihat segala sesuatu adalah sebuah kesempatan dan peluangnya harus dia manfaatkan dengan baik ya. Seperti kamu ketika kamu sudah masuk di SMP 7, kamu harus memiliki peluang dan kesempatan dimanfaatkan. Wah, saya ingin memiliki nilai yang bagus agar nantinya bisa lanjut di SMA yang saya inginkan. Jadi kesempatan-kesempatan itu dimanfaatkan. Ada lomba-lomba ASN, ada perlombaan di luar sana yang bisa menopang kamu untuk masuk ke SMA yang kamu inginkan, seperti lomba menggambar tingkat kota, ataupun lomba bernyanyi, atau lomba-lomba yang bisa diikuti yang dilakukan oleh pemerintah kota yang kamu harapkan bisa mendapatkan juara. Itu ya, peluang-peluang itu tolong dimanfaatkan dengan baik. Lalu orang-orang yang optimis itu adalah orang-orang yang wajahnya selalu berseri-seri karena dia tidak pernah berpikir buruk tentang dirinya ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu berpikiran baik ya, positif, sehingga wajahnya itu selalu tersenyum seperti saya. Dia tidak pernah mengeluh ya, apakah dia akan gagal ataukah semua ini akan sia-sia, tidak pernah seperti itu. Tapi dia lakukan bahwasanya semua hal yang dia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal. Makanya wajahnya akan ceria karena dia berpikiran selalu positif. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Jadi kalau kamu punya cita-cita, usahakan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga ya. Kamu ingin menjadi dokter, berarti kamu harus belajar ilmu-ilmu tentang kedokteran, baca buku-buku penyakit ya, bagaimana cara mengobati jerawat yang banyak di muka ya, atau bagaimana cara kamu mengobati sakit gigi yang berkepanjangan dan lain sebagainya ya. Dibaca terus ya, ilmu-ilmu tentang kedokteran dibaca terus sampai kamu nantinya akan tiba di saat ujian tes ya, itu di perguruan tinggi atau di perkuliahan. Jadi kalau kamu persiapkan dari sekarang, nanti ketika kamu ujian di perkuliahan karena kamu sering baca ya, kamu akan mengerjakan soal-soal dengan sangat mudah. Itu ya, ikhtiar, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Keterangannya ada di surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian dia akan diberi balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan pula kesudahannya atau segala sesuatu itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu akan memperoleh semua hasil jerih payahnya. Siapa yang menanam, dia yang akan memanen, nah, istilahnya. Jadi kalau kamu usahanya keras, pasti hasilnya akan sangat baik. Tapi kalau usahanya ya niat ya hasilnya juga enggak terlalu baik. Makanya apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Contoh, kamu mengajarkan tugas ya, merangkum tulisannya ada yang cekeremen ya, seperti cakar dinosaurus, nggak jelas sama sekali ya. Pak Aram akan menilai dengan nilai yang ya nggak jelas juga nilainya. Berbeda dengan orang yang tulisannya bagus ya, merangkum dengan sangat detail, sangat rapi. Pak Aram juga akan memberikan nilai yang sangat bagus. Makanya ketika kamu mengajarkan tugas dari Pak Aram ataupun dari guru lain, kerjakanlah dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, serapi mungkin, dan tepat waktu tentunya. Itu pasti akan guru memberikan nilai-nilai yang berbeda dari anak-anak yang memang
tugasnya ya hanya sekedar mengerjakan saja. Terus ciri-ciri orang yang berikhtiar bagaimana ya? Ciri-ciri yang berikhtiar ya dia melakukan kegiatannya dengan sangat percaya diri, yakin, sungguh-sungguh bahwasanya usahanya akan membuahkan hasil. Lalu contoh-contoh perilakunya gimana? Orang yang berikhtiar yaitu dia kalau ingin pandai pasti harus rajin belajar, intinya gitu. Kalau dia ingin hidup berkecukupan berarti ya dia harus bekerja dengan keras. Kalau dia ingin memiliki tabungan ya harus hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Kamu pengen beli ini, beli itu, beli ini, tapi kamu nggak punya tabungan lah, gimana caranya kamu mau beli barang yang kamu inginkan? Ya pasti niat saja, oh satu hari 500, setahun sudah terkumpul berapa, nanti tahun depan bisa kurban kambing, seperti itu. Jadi harus ada target ya harus dicapai. Lah ikhtiar itu harus diiringi dengan doa ya, jangan sampai kamu berusaha tapi nggak pernah berdoa ya. Berusaha terus tapi doanya juga terus, ya Allah aku pengen mendapatkan ranking 1 di kelas ya Allah tolong berikan aku kepintaran, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka Allah akan memberikan kamu kepintaran dan juga karena Allah menilai dengan usaha kamu. Ya kalau kamu ingin pintar, rajin belajar, Allah melihat usaha kamu, insya Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu agar kamu mendapatkan ranking 1 di sekolah. Yang selanjutnya yaitu tawakal ya. Pengertiannya tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah atas hasil usaha yang telah kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi setelah tadi ada ikhtiar, kita bertawakal, ya Allah saya sudah belajar dengan sangat keras, semoga ulangan nanti saya bisa mengerjakan. Nah, itu kamu serahkan kepada Allah. Ketika kamu sudah bertawakal dan yakin bahwasanya Allah akan membantu, insya Allah nanti ketika ulangan mengerjakannya dengan sangat mudah. Ya Allah, saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk mengumpulkan uang 500 tiap hari. Saya ingin berkurban di tahun depan, ya Allah. Mudah-mudahan semua saya serahkan kepada kamu, ya Allah. Semoga Engkau mau mengabulkan permohonanku untuk bisa berkurban. Ya nanti Allah akan memberikan pintu rezeki ya. Tidak hanya nabung 500, bahkan bisa lebih dari itu ya. Nabung hari ini 500, ternyata besok Allah memberikan rezeki lebih, nambah 10.000, nambah 20 dan lain sebagainya sampai bisa membeli kambing untuk berkorban itu. Jadi tawakal diserahkan semuanya kepada Allah hasilnya. Nah, tawakal ini juga ada di dalam surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan khalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ayat ini itu mengungkit tentang orang-orang yang tidak mau diberi nasihat oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika orang-orang yang tidak bisa diberi nasihat, bagaimana? Ya, ini adalah dengan cara memohonkan ampun ya. Dimohonkan ampun, ya Allah, mereka nggak tahu sesungguhnya apa yang mereka lakukan. Jadi tolong ampunilah mereka ya Allah. Terus didoakan lagi, ya Allah, semoga hati mereka terbuka untuk menerima segala nasihat yang saya berikan ya. Keutamaan perilaku tawakal ya. Jadi tawakal adalah perilaku yang terpuji. Jadi ketika kamu sudah bertawakal, kamu tidak akan memiliki geranjal-geranjalan di hati ya. Kamu akan menerima segala sesuatu dengan lapang dada, segala keputusan dari Allah dengan lapang dada, karena kamu sudah bertawakal. Segala sesuatu terserah kamu ya Allah, kamu mau menjadikan saya jadi ranking 1 nggak apa-apa,
ringin 2 tidak apa-apa, yang penting saya sudah berusaha. Tapi ya Allah, jika Kau berkenan, tolong berikan saya ilmu yang bermanfaat, seperti itu. Jadi berapapun hasilnya, karena kamu sudah berserah diri kepada Allah, ya kamu tidak akan menyalahkan takdir ya. Terus orang-orang yang bertawakal itu tindakannya dan usahanya akan berdampak positif terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Jadi ketika dia sudah bertawakal, dia akan membuat dirinya nggak stres ya, karena dia tidak terbebani dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Aduh, gimana sih Allah itu nggak pernah ngabulin permintaanku, sebenarnya itu kesalahanku apa, seperti itu. Jadi tidak terbebani pikiran seperti itu. Kehidupannya ya nyantai-nyantai saja, karena dia kan sudah ya pasrah aja terhadap semua keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya adalah sifat-sifat terpuji, 3 sifat terpuji yang kalian pelajari di kelas 9. Yang pertama optimis, yang kedua ikhtiar, yang ketiga adalah tawakal. Silakan dirangkum sebaik-baiknya ya. Kalau bisa, ketiga sifat-sifat ini bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat bagus sekali ya. Apalagi bagi kalian seorang pelajar, jika kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan dimasukkan sifat-sifat ketiga ini, insya Allah semua akan berkah ya, semuanya akan berkah dan juga kamu akan senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari para mohon maaf apabila terlalu panjang karena sangat melelahkan, banyak kegiatan yang harus para lakukan, tapi insya Allah akan para sempatkan untuk membuat konten demi kalian agar bisa memahami materi dengan baik. Sekian dari para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur lagi dia. Ya sudah, saya mau jalan-jalan dulu ya.